Oke, kita lanjut bab 11, komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Nah, jadi komunikasi data itu proses kirim data secara elektronik lewat berbagai media seperti kabel, serat optik, atau gelombang microwave supaya informasi bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, fungsi sistem komunikasi data terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Nah, artinya sistem bisa kirim info langsung ke orang yang butuh. Jadi gak telat dan gak salah tujuan. Yang kedua, memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. Nah, maksudnya data bisa diterima real time langsung saat data dicatat atau dibuat tanpa harus tunggu lama. Yang ketiga, sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Nah, artinya meskipun jaraknya jauh, bisnis atau orang tetap bisa tukar data dan berkomunikasi dengan lancar lewat jaringan. Selanjutnya, 3 komponen utama. Yang pertama, sumber komunikasi. Ini adalah pihak yang mengirimkan data. Sumber membuat dan memulai pesan supaya bisa dikirim ke tujuan. Yang kedua, media komunikasi. Nah, ini jalur atau sarana yang dipakai untuk mengirim data. Bisa berupa kabel, gelombang radio, fiber optik, atau media nirkabel lainnya. Yang ketiga, penerima. Nah, ini adalah pihak yang menerima data dari sumber. Penerima membaca, mengolah, atau memakai data yang telah dikirimkan. Selanjutnya, pengertian jaringan komputer. Ada 2. Yang pertama, jaringan adalah seri dari beberapa poin yang dihubungkan oleh beberapa jenis saluran komunikasi. Nah, artinya jaringan komputer itu kumpulan titik atau perangkat yang saling terhubung lewat berbagai media komunikasi seperti kabel atau sinyal. Yang kedua, jaringan komunikasi data merupakan kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai kesatuan tunggal. Nah, maksudnya semua jalur komunikasi yang dipakai untuk mengirim data digabung dan dikelola sebagai satu sistem, biar pertukaran data jadi lebih mudah dan teratur. Selanjutnya, terminal terbagi menjadi 5. Yang pertama, workstation mikrokomputer. Nah, ini adalah komputer pribadi yang dipakai user untuk bekerja. Nah, biasanya punya kemampuan penuh untuk menjalankan aplikasi sendiri. Yang kedua, terminal remote entry job. Nah, terminal ini dipakai untuk masuk ke sistem yang jauh itu remote dan kirim tugas atau perintah ke komputer pusat. Yang ketiga, terminal faximile. Terminal yang digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen melalui jaringan telepon dalam bentuk gambar. Yang keempat, terminal point of sale. Nah, terminal yang dipakai di kasir toko atau supermarket untuk proses pembayaran dan pencatatan transaksi. Yang kelima, terminal dump atau intelijen. Nah, terminal dump itu terminal sederhana yang tidak bisa proses data sendiri.
cuma menampilkan dan mengirim input ke komputer pusat. Nah, sedangkan terminal intelijen itu terminal yang punya kemampuan proses sendiri. Jadi bisa jalanin beberapa fungsi tanpa bergantung penuh ke komputer pusat. Selanjutnya, modem. Modem adalah alat elektronik yang dapat mengubah atau memodulasi komunikasi digital antara komputer ke dalam nada yang dapat ditransmisikan melalui jalur telefon. Data yang diterima kemudian diubah dari suara ke informasi digital. Nah, jadi modem itu alat yang bikin komputer bisa ngobrol lewat jaringan telefon. Data digital dari komputer diubah dulu jadi sinyal suara biar bisa dikirim. Waktu sampai tujuan, sinyal itu diubah lagi jadi data digital supaya komputer bisa membacanya. Selanjutnya, unit pengontrol cluster. Alat ini digunakan untuk membuat sambungan antara terminal yang dikontrol dengan peralatan lain. Nah, jadi alat ini berfungsi sebagai penghubung. Terminal-terminal yang dikendalikan bisa terhubung ke perangkat utama melalui alat ini, sehingga komunikasi data di jaringan bisa berjalan lancar. Selanjutnya, multiplexer. Alat yang memungkinkan penggantian beberapa jalur transmisi kecepatan rendah dengan jalur transmisi berkecepatan tinggi. Nah, multiplexer bekerja dengan cara menggabungkan banyak sinyal kecil ke dalam satu jalur besar, sehingga pengiriman data lebih efisien dan tidak perlu memakai banyak kabel atau kanal. Selanjutnya, front-end processor. Front-end processor melakukan lalu lintas komunikasi data yang masuk dan keluar. Kedua peralatan tersebut dapat berbeda jenis. Konfigurasi yang umum adalah jenis khusus mini komputer yang berfungsi sebagai front-end processor dan mainframe sebagai host. Nah, jadi front-end processor itu perangkat khusus yang tugasnya ngurus semua lalu lintas komunikasi data, baik yang masuk maupun keluar. Sebelum data itu sampai ke komputer utama, itu host. Biasanya perangkat ini berupa mini komputer yang membantu meringankan beban mainframe supaya sistem tetap cepat dan stabil. Selanjutnya, host. Host memproses pesan datacom yang masuk setelah diproses data dapat ditransmisikan kembali ke front-end processor. Nah, jadi host itu komputer utama yang mengolah data. Setelah data diproses, hasilnya dikirim lagi ke front-end processor untuk diteruskan ke perangkat lain. Selanjutnya, software dalam host. Software datacom dalam host disebut telecommunication monitor. Nah, jadi telecommunication monitor itu software dalam host yang tugasnya mengatur dan mengawasi lalu lintas komunikasi data. Nah, program ini memastikan data yang masuk dan keluar bisa diproses, diteruskan, dan dikelola dengan benar oleh sistem. Selanjutnya, kemampuan TCM terbagi menjadi 4. Yang pertama, menempatkan pesan dalam urutan tertentu sesuai dengan prioritasnya. Nah, artinya, sistem bisa ngatur pesan mana yang harus diproses duluan. Jadi, pesan penting gak kelamaan nunggu. Yang kedua, menjalankan fungsi keamanan dengan memelihara log aktivitas bagi tiap terminal.
Nah, jadi sistem nyatat semua aktivitas yang terjadi supaya keamanan terjaga dan kalau ada masalah bisa dicek kembali. Yang ketiga sebagai interface antara jaringan Datacom dan DBMS. Nah, sistem jadi penghubung antara jaringan komunikasi data dengan database supaya keduanya bisa saling bertukar data. Yang keempat, menangani gangguan dalam pemrosesan. Kalau ada error atau gangguan, sistem bisa ngatasi atau minimal ngatur ulang supaya proses tetap berjalan. Selanjutnya, software dalam front-end processor. Software Datacom dalam front-end processor disebut Network Control Program atau NCP. Nah, jadi NCP itu software yang ngatur lalu lintas data di front-end processor. Jadi dia yang ngontrol, ngejalanin dan menjaga aliran data sebelum masuk atau keluar ke sistem utama. Selanjutnya, fungsi-fungsi NCP terbagi menjadi 6. Yang pertama, menentukan apakah terminal menggunakan channel. Artinya NCP ngecek dulu apakah sebuah terminal boleh atau siap pakai jalur komunikasi tertentu. Yang kedua, memelihara rekod aktivitas channel. Nah, NCP catat semua aktivitas yang terjadi di jalur komunikasi supaya bisa dipantau dan dicek kalau ada masalah. Yang ketiga, mengubah kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan ke kode yang lain. NCP translate format data antar perangkat berbeda biar tetap bisa saling ngerti. Yang keempat, menjalankan fungsi editing pada data. Nah, NCP merapikan atau memproses data dulu sebelum dikirim, biar sesuai aturan. Yang kelima, menambah dan menghapus kode rotasi. Nah, NCP nambah atau hilangin kode tertentu dalam data sesuai kebutuhan sistem. Yang keenam, memelihara file history dan statistik pada jaringan. Nah, jadi NCP simpan catatan riwayat dan statistik pemakaian jaringan sebagai bahan analisis atau laporan. Selanjutnya, topologi jaringan. Yang pertama, jaringan ring. Nah, gambar ini menunjukkan topologi jaringan ring, yaitu jaringan yang semua komputernya saling terhubung membentuk lingkaran. Nah, setiap data yang dikirim akan melewati komputer-komputer lain sampai ke tujuan. Nah, topologi ini rapi, teratur, dan cocok untuk jaringan yang butuh aliran data searah dan stabil. Yang kedua, jaringan star. Nah, gambar ini menunjukkan jaringan star, yaitu topologi jaringan, di mana semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat. Nah, jika salah satu komputer bermasalah, jaringan lain tetap aman karena pusatnya yang mengatur semua koneksi. Nah, topologi ini mudah dikelola dan sering dipakai di perkantoran atau sekolah. Yang ketiga, jaringan bus. Nah, gambar ini menunjukkan topologi jaringan bus, yaitu topologi di mana semua komputer terhubung ke satu jalur kabel utama. Nah, setiap perangkat berbagi satu kabel yang sama untuk mengirim dan menerima data.
Nah, jika kabel utama bermasalah, seluruh jaringan ikut terganggu. Cocok untuk jaringan kecil karena sederhana dan mudah dipasang. Yang keempat, jaringan hybrid. Berisi lebih dari satu topologi. Nah, artinya jaringan hybrid itu gabungan dari beberapa bentuk jaringan sekaligus. Selanjutnya, topologi ini diperlukan untuk mengintegrasikan sistem. Nah, jaringan ini dipakai kalau kita mau nyatuin beberapa sistem atau bagian jaringan yang berbeda-beda. Jadi satu kesatuan. Sistem berbasis topologi yang berbeda. Nah, jadi jaringan hybrid cocok kalau dalam satu organisasi ada bagian yang pakai topologi berbeda. Jadi tetap harus saling terhubung. Nah, jadi kesimpulannya komunikasi data itu intinya cara kirim dan terima data lewat berbagai media supaya informasi bisa sampai ke orang atau perangkat lain dengan cepat dan tepat. Nah, sistem ini bikin orang, komputer, dan bisnis di lokasi berbeda tetap bisa terhubung dan bertukar data tanpa ribet. Nah, jadi komunikasi data itu fondasi penting biar segala aktivitas digital bisa jalan lancar.